Oke. Hey, what's up, brother and sister? Dimana pada saat sekarang ini kami akan melakukan lagi kegiatan, semoga jadi rutinitas ya bang, diskusi amatir. Kita ngambil tema diskusi amatir kita ini yaitu horor. Horor dalam apapun ya bisa, kita welcome, diskusinya mengalir aja kan bang. Mau horor dalam pendidikan, sosial, pokoknya kehidupan. Cinta juga masuk cintanya yang horor, misalnya ceweknya kenalan di Instagram, cantiknya Nuzubillah karena pakai filter, rupanya pas jumpa. Sebentar, kalian para penonton, kalian pikirkan dulu apa yang paling horor di dalam hidup kalian. Mau itu pendidikan kalian, sosial kalian, keluarga kalian, apapun itu. Itu pengalaman memang horor yang sebenarnya. Horor dalam spiritual Spiritual. pun nggak masalah. Jadi kalau kita membahas tentang horor ini, kita harus samakan persepsi dulu dong. Apa itu Horor itu apa? horor? Horor itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut abang apa tuh? Horor itu ya sebuah situasi yang bikin kita itu apa ya, tidak duduk gitu. Takut. Takut, cemas, apalah sesuatu yang membuat kita wah ini gawat, Ya. gaswat. Jadi itulah kondisinya kalau menurut saya horor. Kalau aku sih menurutku kurang lebih sama gitu. Di mana situasi yang membuat kita merasa ada ketakutan dan bahkan mungkin kita menghindari hal itu terjadi. Itu sih kalau lebih ke situasinya lah. Gitu. Ya. Tapi kalau bicara horor sih ya bang, ini ke apanya ya, yang setan-setannya gitu kan. Itu pernah aku gengs, pernah aku di rumahku di Pekanbaru. Itu di depan rumah kan ada pohon jengkol itu bang, pohon jengkol. Itu waktu malam hari sekitar jam-jam 8 ke 9 itu aku sama mamaku mau pergi, mau ke pasar, entah ke pasar mau belanja. Terus duluan aku ke depan rumah di atas apa itu pohon jengkol itu, situ ada apa loh, anak kecil. Dia kayak bersender di atas pohon itu, dia bersender. Terus aku liatin kan, terus langsung di apa itu, mataku langsung ngalih ke pintu rumah karena mama di situ kan. Terus aku panggil, mak sini dulu mak, aku bilang. Terus pas aku mau lihat ke atas lagi udah nggak ada. Serius, itu untuk lihat yang kayak gitu pun bang, itu untuk melihat ya jelas pertama kali. Lumayan juga ya. Itu aku nggak ngerti itu, ya kalau udah bicara kayak gitu kan kayak larinya entah kemana. Tapi besok paginya itu adekku sakit. Kami 6 bersaudara, itu ada yang ketiga, bukan, ada yang keempat Sakit ya. Setelah kejadian itu. demam dia besok. Dan lebih horornya lagi, aku punya cerita nih bang. Di waktu aku itu SMP, ini nggak jauh-jauh dari setan juga sih ceritanya. Di waktu aku SMP itu, dimana waktu dalam hampir 1 harian itu aktivitasku itu bang, itu nggak sadar. Maksudnya? Itu kayak ada yang mengendalikan, setan. Kayak apa tuh, spirit doll, Serius bang, aku boneka itu. nggak berbohong. Itu kayak ada yang mengendalikan di waktu itu kan. Di perumahan kami, di perumahan itu belum masuk PLN, listrik PLN. Dari situ orang bapakku nyalurkan nyalurkan listrik Ke rumah warga. ke rumah warga, tiap rumah tangga. Pas di situ aku nggak sadar
di waktu itu di ketepatan lagi sudah waktunya untuk membayar listrik. Iuran listrik. Iya, iuran listrik, gengs. Jadi pas di situ berangkat dari rumah itu jalan kaki karena rumah kan dekat-dekat keliling gitu kan, jalan kaki. Namanya kan di komplek rumah. Iya, komplek rumah. Aku nggak sadar. Bahkan singkat ceritanya ada mamaku itu jumpa sama seseorang, mamaku mau mintakan uang listriknya, dia bilang udah dikasih sama si Mansur, kata dia. Baru tadi datang dari rumahku Eda, katanya orang Batak kan Eda gitu. Mama. Jadi dalam perjalanan itu rumah ke rumah itu nggak sadar, terus rumah itu kan ada kayak 2 jalur gitu. Rumah bagian sini, rumah bagian sini, aku ke rumah bagian sini, jalan aku itu nggak sadar, kesadaran itu 100%, 20% mah kesadaranku, karena aku sadarnya uang aku pegang itu, uang aku lepas dari jatuh, uang yang aku kutipin iuran listrik tadi. Jadi yang ambil siapa? Aku nggak sadar, tapi aku nggak tahu siapa itu, tapi aku jalan lurus, itu uang jatuh, aku sadar uang itu jatuh, tapi aku hiraukan. Kayak dikendalikan ya. Kayak dikendalikan, iya benar loh. Di situ baru kalau full apanya aku nggak ingat. Ke titik-titik tertentu aku ingat. Baru itu aku lanjut ke apa? Ada di situ gudang pupuk kian. Itu udah dibongkar, jadi udah telanjang lah gudangnya, tembok-tembok dinding-dindingnya tinggal atap sama apa pondasi kan. Situ sering kami jadikan tempat main bola. Terus itu pun aku pun nggak sadar, sama kawan-kawan main bola. Aku tahu aku sedang main bola tapi nggak sadar. Terus sampai singkat cerita kawan mau balik, itu udah mau datang hujan itu udah gerimis. Terus kawan-kawan balik ngajak, Mansur balik. Aku sadar itu, aku tahu ada yang ngajak aku balik. Enggak, kalian aja duluan. Aku diam sendiri. Sampai terakhirnya aku itu ada, kalau dulu perumahannya ada kayak apa bang, toilet umum, kamar mandi umum, bak besar. Masyarakat kompleks itu apa perumahan itu pemandian di situ ya. Iya, bisa pakai itu tempat umum. Jadi di situ dekat fasilitas umum itu ada pohon jambu. Terakhirnya aku ke situ. Aku berdiri. Ini kayak di sini pohon jambu itu. Aku berdiri. Baru lama agak lama sih aku berdiri bersandar di pohon itu, terus sadar aku. Terus aku balik ke rumah. Oh, hancur lah. Cerita di rumah itu uang yang jatuh. Dan di situ full cerita yang ku ingat pada saat, tapi sekarang masih ingat gitu sekarang. Tapi pas dalam waktu perjalanan dari pohon itu ke rumah, aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Aku nggak tahu. Sampai di rumah pun aku sampai yang mamaku yang minta uang tadi tuh, yang lapor kalau udah aku tagih gitu, nggak ada peminta gitu, sampai berantem. Ngeri sih itu, nggak tahu ya setan kayak mana itu. Mungkin dia lagi bosan di dalam, pengen pakai jasa tubuhmu mungkin. Mungkin lagi tes apa lah, tes controller baru kan. Tes lah cari mana pas apa yang bisa dikendalikan. Main juga sih cerita Mansur, seram juga, nggak gitu bang dikendalikan. Kayak kalau kayak di serial kartun tuh kayak Nagato ya, mengendalikan pain-painnya ya. Horor juga sih bang. Horor hati ya. Twister. Itulah kalau cerita horor ke apa ya, ke setan-setan itu. Kalau ke kayak pendidikan itu ada horor rewang. Itu di waktu aku SMK. Dalam seminggu itu
panggil orang tua 3 kali. Kayak minum obat. Ya, itu makan itu sarapan, makan siang, 3 kali sehari. 3 kali sehari. Panggil orang tua 3 kali seminggu. Itu. Itu bukan horor bagimu sih, lebih horor bagi orang tuanya sih. Iya. 3 kali seminggu. Iya, karena bertanggung jawab lagi ya. Orang tua ke sekolah. Jahat kali aku ya. Kalau ambil prestasi bangga ya kan ini kayak. Kalau gitu, Ini sesuatu yang ditakutkan memang. kalau misalkan orang tua dipanggil ke sekolah untuk ngambil prestasi anaknya, mungkin jam 5 pagi ya orang tuanya udah siap-siap gitu. Udah bersalon mungkin. Udah bersama. Tapi itu kan enggak suatu kebanggaan sama aku, Bang. Kenapa aku ceritakan? Aku pikir itu horor karena suatu hal yang horor itu nggak bisa dilupakan. Ya menimbulkan ketakutan. Karena iya benar. Maka dari itu kalau ada sebuah tindakan dari orang yang mengakibatkan si korban jadi takut, trauma, dan itu nggak akan lupa, dan itu nggak akan lupa sama dirinya. Makanya ya ketakutannya bukan yang jahatnya lagi, ketakutannya nggak mengakibatkan aku trauma. Makanya tetap aku panggil orang tua. Tetap dilakukan. Ya, Tapi tapi enggak- intinya kan trauma kan bukan kau ya, tapi kau menimbulkan orang lain Trauma. atau horor gitu. Itu ya. Jadi sumber horornya bantu sendiri sebenarnya. Tambah minumnya dong. Udah gerak ini kan. Hmm. Ini horor juga ini. Enggak, itu zero itu. Lagi momen-momen tahun baru kan. Minum. Oh iya, Selamat tahun baru. buat kalian para penduduk YouTube yang masih hidup tentunya. Tentang kehilangan pacar itu yang mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh Bung Pencen ya kan Bung Pencen. Aku macam yang satu-satunya orang yang bilang pacar di sini. Enggak, aku pernah bang. Ada yang lebih parah. Ada yang parah lah bang. Ada bang lebih parah. Ada yang lebih parah. Sama kawan sendiri bang. Bayangkan. 3 orang yang ada di sini. Oh. Ada yang lebih parah. Iya. Akut lagi nggak selesai-selesai. Mm-mm. Jadi endingnya pun nggak ada. Nggak ada ending. Disumpul ending, rupanya ada episode selanjutnya. Iya. Dibilang habis season, rupanya ada season 2. Cuma nunggu waktu tayang keluar aja Iya. ya. Kalau kehilangan sih udah biasa kayak yang Sukanti kan. Udah biasa dari terlatih. Terlatih patah hati. Iya. Jadi kita nikmati saja hidup, udah terus berjalan. Yang datang kita sambut, yang pergi ya say goodbye. Terima kasih sudah menemani hari-hari saya yang indah. Keren banget. Yang datang kita sambut. Yang datang kita sambut, yang pergi Kesambut kita ya. bukan, kita say good. See you. Selamat. Ya, Iya, apapun iya. selamatnya ya, pokoknya selamat. Selamat sudah pernah bersama saya di channel. Bu. Mimpi yang dulu hampir tercapai ya. Nggak hampir tercapai sih, baru dimulai. Asik. Tapi itu nggak bagian dari horor sebenarnya. Ya, makanya Bang cerita lah. Ini netizen para penduduk Bagi YouTube, para netizen, soal kehilangan itu apa ya? bukan apa yang horor di Abang. Enggak usah lagi Kehilangan itu nggak hubungan. horor. Tapi kalau horor sama saya pernah. Apa tuh? Jadi saya pulang nih kampung, Oh, udah setan ini. naik pesawat. Ngompran di pesawat. Enggak, saya naik apa? Naik perahu sampah. Jadi saya lagi di tunggu di gate. Tentu pegang tiket toh. Ya. Aku nggak tahu bang. Aku nggak pernah naik pesawat serius. Jadi Oh pernah naik pesawat sekarang? Oh pernah naik pesawat? Enggak. Karena aku nggak tahu, makanya saya jelaskan. Oke. Jadi pegang tiket kan. Tiba-tiba di bangku sana ada teman saya. Saya hampirin dong. Iya, iya. Saya pegang tiket. Saya hampirin. Ngobrol. Balik lagi ke bangku saya pertama. Dan setelah pas itu datanglah panggilan untuk pesawat keberangkatan 5 menit lagi. Ini apa mereka mau menuju Medan nih? Atau Pulang menuju? kampung. Oh menuju Mustofa Iya, ya? iya. Bilang kemana Bang? Iya, ke kampung saya di Gunung Story. Jadi orang pesawat bilang, jadi kalau mau ke pesawat kan dicek semua, cek KTP-nya, cek tiketnya. Iya, iya. Udah, cek keluar KTP. Tiba-tiba
tiket hilang. Loh, saya naruh tiket di mana? Gitu kan? Nah, disitulah horornya. Terus Baru saya pikir gini, saya tadi naruh di mana? Saya bercoba untuk mikir jernih, gitu. Mikir jernih kan, saya flashback. Nah, saya hampiri kawan saya tadi. Rupanya tiket saya Tertinggal. di kopernya. Untung aja ya. Untung saja, jadi ketawa-tawa. Dengan tiket sini. Kalau saya nggak ada tiket kan nggak pulang ya. Tertahan di situ kan. Nah, itu salah satu horornya sih itu pulang kampung. Jadi adalah orang bercerita kepada saya gini. Dia tinggal di sebuah perumahan. Oke. Dia tahu. bentar bang, orang-orang lanjut minum dulu, aku toilet bentar ya. Silakan. Oke, netizen bentar toilet. Nah, jadi dia tinggal di perumahan. Nah, di rumahnya Bentar bang, nggak jadi. Toiletnya ngantri 10 orang. Kalau tak kasar mana ya semua orang. Tahu lihat, abang ini langsung paham. Nah, gini. Di rumahnya itu, di teras itu dia tahu ada orang atau sesosok makhluk lah di situ. Dia tahu ciri-cirinya, Ya. dan dia tahu posisinya itu di samping jendela di teras depan. Nah, saya bisa ngeliat itu, dan dia tinggal di situ. Iya. Oke. Pada suatu sore datang temannya yang belum pernah datang ke situ. Berbisiklah kawannya karena dia melihat. Dia menceritakan ada makhluk yang sama, ada makhluk yang duduk di dekat jendela. Ciri-cirinya sama dengan apa yang dikenal dengan apa orang yang tinggal di situ kan. Jadi ada dua orang membicarakan objek yang sama, padahal orang yang baru datang ini baru pertama kali datang di situ. Ya pasti memang terkejut lah. Paling terkejut kan, dari situ aku percaya kok bisa sama yang mereka ceritakan, bisa sama posisinya, Sama bisa ciri-cirinya. sama ciri-cirinya, padahal orang yang satu lagi kan baru pertama datang ke situ. Nah, dari testimoni itulah saya akhirnya percaya itu yang gitu-gitu memang ada, memang meskipun saya tidak pernah lihat. Dan kadang-kadang juga pernah itu di satu rumah kontrakan yang banyak kamar gitu kan. Saya tidur tuh di kamar paling belakang. Ya tidur aja, nggak pernah ada yang aneh-aneh atau beberapa minggu kemudian dengar cerita itu di situ ada orangnya, ada yang penghuninya, ada penempati. Loh, jadi aku dengar cerita itu kok merinding jadinya. Padahal selama beberapa minggu Sebelum cerita, sebelum tahu sebelum kejadian tahu apa-apa ya biasa aja. biasa aja. Kalau aku sendiri kalau di dunia gaib ini udah banyak, cuma Yang dirasain dong, ada nggak? ada sama saya di posisi itu pun ada. Cerita. Itu kejadiannya waktu saya kelas 4 SD gitu. Orangnya ini masih hidup sampai sekarang yang kunci saya di gereja ya. Jadi saya SD itu di SD RK 4 di Sibolga. Itu SD paling terkenal lah di kota Sibolga. Jadi kejadiannya waktu pulang sekolah main-main sama kawan ini. Nama kawan saya itu Kelvin Rinaldi Sihombing. Panjang ya? Sampai sekarang saya masih ingat, dan dia pun masih ingat kalau saya cerita tentang itu. Dia pun selalu ingat tentang itu juga, karena memang kejadiannya bermula pas kami pulang sekolah. Jadi anak-anak SD nih biasanya kalau nggak langsung pulang, ada yang nunggu jemputan, Iya. orang tuanya ada yang naik beca atau apa. Jadi sekolah saya dengan rumah tuh lumayan dekat lah, jadi saya bisa lama lah untuk pulang ke rumah. Jadi samping sekolah RK itu sekarang udah ganti dia, sekarang jadi SMA Katolik. Jadi kejadian itu sekolah ini sampingnya itu langsung gereja Katoliknya. Iya. Jadi kami main-main di depan gereja Katolik. Nah pas tiba-tiba itu kawan saya di Kevin ini buka pintu gereja, dan kebetulan pintu itu memang terbuka. Iya. Jadi karena namanya anak SD kan penasaran apa nih di dalam gereja gitu. Jadi saya masuk, tiba-tiba pintu itu ditarik langsung tutup gitu. Iya. Membayangkan, saya di gereja itu sendiri
semua pintu tutup, dan saya pastikan situ memang tidak ada orang saat itu, tidak ada orang. Yang nutup nggak ada orang. Yang nutup si Kevin. Oh, Kawan ya, tertutup. Namanya SD kerjai. Jadi ditutup, dan di dalam dalam gereja kosong loh kan, namanya ada sekolah kan, gereja kan cuma buka sekali seminggu. Iya. Ya kan, gereja kan memang sekali seminggu bukanya, jadi tutup nih, dan emang nggak ada orang di situ, jadi kepanikan lah terjadi. Kepanikan, saya di dalam pun teriak-teriak untuk buka pintu dari luar, yang di luar pun panik karena nggak bisa buka pintu kan, sampai orang dewasa yang ada di luar pun mencoba untuk buka pintu di luar, jadi buntu gak tahu kayak mana. Terakhir karena saya nangis dalam gereja, tiba-tiba adalah pembantu, tapi pembantunya itu kayak pembantu luar negeri, tau nggak? Yang pakai celemek hitam putih, yang sampai segini gitu, pakai tutup kepala, ala-ala Belanda lah, ala-ala Jerman, ala-ala Eropa lah. Di dalam gereja itu. Iya. Hampir gaul. Iya. Coba siapa? Nggak, dia nggak ada pakai bahasa apa. Aku nangis. Dia turun tuh dari kan, gereja itu kan gini nih. Masuk kan ada tangga gitu. Iya, iya. Nah, dia turun dari bawah gitu. Dia nengok aku sebentar. Aku nangis aja. Tiba-tiba dia buka pintu. Aku keluar langsung kencang lari ke dalam. Bang. Wah, di situ nggak bisa lagi dia buka pintu gereja. Jadi besoknya aku, karena kejadian itu, nanya dong sama pastor. Aku jumpa sosok ini kemarin. Jadi pastor itu membenarkan ada memang menjaga situ, tapi itu tidak apa-apa, itu tidak jahat lah katanya. Karena kan kalau dia jahat kan bisa aja kalau dia apa-apain situ, atau misalnya dibuat menderita lah, karena bayangkan harus buka gereja itu ya kan agak rumit juga, sementara yang di dalam aku sama orang yang bukan orang sih, makhluk yang tidak tahu kita kan gimana kan. Jadi lalu dia pastor bilang itu memang ada gitu, cuma dia baik, nggak ngapa-ngapain. Itulah mungkin sampai sekarang ya, itu kejadian itu kelas 4 SD Sampai sekarang sampai ingat. sekarang ingat. Tapi dalam penglihatanmu itu kasat mata memang dia fisiknya jelas banget. Jelas sekali bang, kayak dia pembantu housewife lah kalau dibilang di film-film gitu kan. Paham kan? Terus bentuk orangnya lokal atau Bukan lokal lah, orang luar Eropa. Nah enggak ngomong satu kan itu kan tidak mungkin terjadi di kota sekecil si Bulga pakai pembantu seperti itu kan. ya, dan seperti kan nggak ada lagi zaman sekarang. Iya, masalahnya kayak itu. Itulah mungkin satu-satunya kejadian horor yang tidak akan saya lupakan. Bayangkan aku di gereja sendiri, semua gelap tertutup, anak kelas 4 SD gitu kan. Waduh, di situ kalau aku nggak tahu lah. Tapi untung lah kata pastor itu baik ya. Oh iya, pastor itu membenarkan juga sih ada. Oh lihat dia kayak mana katanya, kayak gini pak. Jadi pastor itu yang kau datangi pastor itu atau Memang sekolah itu pun memang terkenal. itu sekolah Katolik? Ya sekolah Di Katolik. SD Katolik. SD Katolik zaman saya ya, sekarang udah jadi SMA. Dan memang sekolah itu yang banyak kejadian memang, cuma ya gitu lah. Memang semua sekolah sih ada sih kejadiannya kan. Ada, beda-beda lah kasusnya. Di mana setiap sekolah pasti toilet Toilet angker. Ya, Wajib angker. Yang paling mainstream bekas kuburan. Itu isu-isunya jangan di situ. Tapi Bekas kuburan. memang gini ya. Tapi kalau SD Katolik itu memang banyak. itu dulu rumah sakit memang. Itu memang rumah sakit. Karena kalau zaman dulu tuh bentuknya kayak lorong, kan bentuk L gini kan. Nah, itu memang dulu rumah sakit. Bukan katanya, memang rumah sakit. Memang ya. Memang rumah sakit. Dari lantainya, cara bangunnya. Nah sekarang udah modern sih, udah lebih keren sekarang. Karena udah bertingkat. Pokoknya beda lah dari bangunan awal. Nah gerejanya masih tetap, cuma tambahin patung aja sih di atas. Jadi kalau Bang Niko
horor dalam pendidikan di waktu SMP, SD, SMP. Jalan di masa pendidikan lah ya. Iya, Sampai sekarang lah gitu. sampai sekarang boleh, sampai sekarang. Ada nggak? Ya, Banyak. bukan ada, cuma kasusnya mungkin semua kita pernah mengalami lah. Kayak keterlambatan uang SPP, Iya. uang Iya, kuliah, sekolah. bahkan sampai gak ikut ujian. Iya. Sebenarnya masalahnya kan bukan itu, cuma tentang perasaan yang aduh aku gak ikut nih gitu. Iya, itu yang horornya. Apalagi kalau kita yang cuma kita sendiri nih yang gak ikut gitu kan. Kayak apalah satu-satunya orang paling tidak beruntung lah di bumi ini ya. Iya, kayak aduh, Merasa seperti itu. kawan-kawan ikut ujian. Kayak masa kecil Naruto. Apalagi kalau sempat merasakan kejadian kalau abang sama Mansur pernah mengalami disuruh keluar gara-gara bayar SPP, gak bisa ikut ujian, nanti tunggu bayar baru bisa ikut lagi. Itu rasanya tuh waduh. Dengar langkah sepatu tuh horor tuh. Ini Iya. ini guru yang nyuruh keluar enggak gitu kan? Guru yang aja. Karena teringat abang ngingatin soal guru ya. Itu ada lebih horor kali kalau menurut aku bang. Itu waktu aku SMP. Terus disingkat cerita di SMP kan itu SMP 2 Abdeling 6 di situ SMP Negeri 2 Abdeling 6 ya. Situ guru mata pelajaran matematika itu namanya Pak Franz Kaubet Simamora ya. Semoga dalam keadaan dimanapun Pak Franz masih sehat Beserta keluarganya. iya, tapi belum kurang tahu kabar bapak itu sekarang lagi. Lanjut ya, itu aku pada saat nggak ingat lagi hari apa itu dalam kelas memang waktu SMP juga banyak juga masalahku, banyak juga. Bapak itu termasuk guru yang memang wah ngeri lah pokoknya. Nggak pandang bulu, nggak semuanya lah pokoknya. Dia bisa aja ya bukannya mau apa ya, main fisik ke apa ya, ke muridnya. Kita kalau aku mungkin ngeri ini lah mau ceritanya. Situ horornya di dalam kelas itu belum ada guru masuk, jadi di situ biasalah kan cewek cowok gara-gara sama cewek gara-garain cewek gitu. Namanya masa SMP. Iya, masa SMP kan gitu. Dan padahal nggak parah gitu aku memperlakukan si cewek ini, maksudnya hanya gini Bercanda biasa lah ya. bercanda gitu. Tapi laporannya ada yang laporin, padahal awalnya bukan ke bapak itu, so pasti ke wali murid kan. Aku udah selesai sama wali murid, udah selesai. Aku lupa nama ibu itu, tapi masih ingat ibu itu ngajar mata pelajaran bahasa Inggris. Aku lupa nama ibu itu, wali terus lupa. Ingatnya Pak Frans karena killer kali. Itu nyampe ke telinga dia di kantor, terus dia manggil aku. Dia datangin aku ke kelas, padahal kelas aku tuh pojok kali. Misalkan di sini kantor lurus jauh pokoknya, ada 20-30 meter lah. Itu apa Bu? Ruangan kelasku. Terus bapak itu datang, Ansur, sini kamu. Aku kayak dibagi buta lah situ kan, bang. Iya, ada tahu panjang satu kelas itu berapa kan? Itu gedungnya, satu gedung itu 3 lokal panjangnya, sama hampir 10 meter lah satu lokal, hampir 10 meter. Dari lokal paling ujung itu ke lokal 2-3 mau mendekati kantor, 3 lokal ditunjong loh. Wah, ngeri kali lah. Dibantai ya. Dibantai, serius dibantai. Cheers bro, cheers. Ini bisa kita undang-undang miras. Ini bukan miras,
Ini adalah sirup. Iya sirup. Kan marjan kata lo. Itu kan bilang contoh. Nanti kan Itu sensor contoh, bisa. contoh. Kayak gini. Jadi tuh yang horor pas pagi. Pagi hari. Enggak, pagi itu malam. Pagi lah, pagi naik lagi. Pagi itu, jadi kalau pagi kan orang pergi sekolah semuaan, ya kan? Enggak ada juga yang cabut bang. Iya. Pada umumnya lah, pada Jadi, jadi pergi ke sekolah. Jadi pas waktu sekolah itu aku naik sepeda ke sekolah. 7 kilo aja jaraknya dari rumah. Naik sepeda. Dekat Oh, kali ya ya bang. bang jadi atlet sepeda gian. Ya nggak cita-cita juga sih, cuma transportasi aja. Maraton tiap hari ya, 14 Jadi, kilo. Kalau misalnya masuk jam taruhlah jam 7.30. 7.30 lah ya standar kan. Iya, Kadang iya. pula paling cepat 7.15. Iya. Ada gila-gilanya aja. Nah, aku hitungnya kayak gitu. Kadang aku siap jam 7.00, jadi 30 menit. Kadang aku baru berangkat 15 menit sebelum setengah 8. Jadi 7.15. Berarti aku cuman punya waktu 15 menit jalan. Nah, pernah aku ada di kondisi seperti itu. Jadi bagaimana caranya saya sampai ke sana? Detik-detik itu 15 menit menuju sekolah adalah detik-detik paling horor. Agar menghindari satpam yang berjaga di pintu gerbang. Caranya dengan menaiki sepeda kencang-kencang. Ya, sama lah kecepatan sama kereta jalan 20 km per jam. Nah, itulah kerja. Diri ya, sampai gini ya kan diri. Kayak udah apa? Pro ya, pro. Balap sepeda Tour de France itu. Wow. Itulah detik-detik horor 15 menit horor di pagi hari. Setiap hari. Ya, setiap hari juga saya kayak gitu-gitu. iya, setiap hari. Karena horor datangnya cuma sekali-sekali. Ya, Ya. momen tertentu kan Jarang. detik kritis gitu kan. Tapi yang paling horor dalam sekolah yang pasti kita alami adalah waktu guru pegang begitu. Iya betul nggak? Oh ya apa ada tuh? Waktu SMA. Gak ada obat, gak ada obat. Nggak ada obat. SMA gini, hari ini saya dapat kerja, potong. Sore saya pergi ke Pangkas. pangkas. Bang, sisir satu kan artinya pangkas Iya, iya, sepeda iya. kan. Iya. Semi-semi militer lah. Ini apa lah itu. Besoknya kena lagi. Rupanya dia minta setengah senti. Udah yang terpenuhi 1 sisi. Kena lagi. Kepala bawah. Ini kan. Oh. Bayangkan udah pendek kayak gini, kena lagi. Mau sependek apa? Kayak saya tama gue bilang tuh, ah. Saya tama lah, Bang. Oh, gundul Saya lu. tama. Sekolah di mana waktu SMA? SMA kan? Apa SMA? Gua Baru berangkat banget SMA. SMA ya. Udah Gua kenal berangkat. cewek digitukan ya kan. Di sana enggak. Kadang itu sih yang saya protes dari guru-guru itu. Kenapa harus mempermalukan murid-muridnya seperti itu? Dari kita tiga kan bang, penduduk YouTube juga yang nonton ini. Hal apa yang horor yang pernah atau yang sudah diketahui orang abang di media? Media apapun, media platform apapun, media digital, elektronik, boleh. Aku bukan apa ya, kayak bukan tahu, cuma penasaran. Berita-berita atau apapun itu. Aku penasaran sama namanya deep web. Di Deep web itu katanya situ banyak memang kayak cerita horor, foto-foto horor. Bahkan katanya di berita kalau kita buka deep web sekali saja itu Iya. bisa mempengaruhi mental kita seumur hidup. Jadi apa sih deep web itu? Aku itu penasaran dari media ya, horor media. Bayangkan kau sekali buka tapi efeknya seumur hidup. terpengaruh ya. Apa enggak horor banget. Jadi Iya, iya. aku penasaran. Cuma aku sih belum berani juga sih nengoknya. Jadi kalau Mansur apa? Di yang ku dapat dari media itu mungkin kalau di cross check lagi tahun tiap tahun pasti ada satu bahkan sampai 100 kan. Tapi kalau di tahun lalu itu ya
ngeri kali itu yang berita, aku nggak usah sebut nama dia dari mana, pokoknya yang pemerkosa apa anak di bawah umur sampai udah ada yang melahirkan. Oh, yang 13 orang itu. Iya, nggak tahu berapa korbannya, tapi yang diliput media atau yang diketahui media atau yang diketahui orang segitu mungkin kan. Itu horor kali. Karena Ini yang mana? Berita yang mana? nanti cari tahu, jangan nggak usah luas sekali nanti. Yang baru diputuskan ini. Nggak tahu, pokoknya nanti kita cerita. Sudah Mungkin para diputuskan netizen pasti langsung tahu. Netizen langsung tahu nih. Jaksa. Yang mudah-mudahan yang terbaik. Jadi kita kira diskusi amatir kita nih. Tunggu, ada apa gue nih? Apa ini? Khusus Teka-teki. Oh, teka-teki. Iya, teka-teki. Kuis. Ini kita kami jawab atau Untuk para Enggak, orang abang, orang abang. Oh, siap. Aku suka Ini teka-teki. pertanyaan. Ya. Berarti saya akan memberikan jawaban. Perasaan apa dapat income? Perasaan apa? Dapat income. Perasaan apa yang dapat income? Iya. Saat dapat income, Mas. Enggak, perasaan apa yang dapat income? Perasaan senang lah. Wah. Income-nya ini apa? Uang. Nggak tahu nya. Nah, Bang Chen, Gak bisa mikir aku. mampus. Gak bisa mikir ya, gengs. Jawabannya itu honor. Ya, Receh. Jadi itulah Honor. receh dari diskusi amatir ini. Sampai berjumpa kembali. Saya Wan Sulistomorang. Saya Niko Septian. Saya Vincent. Sampai berjumpa lagi di sesi-sesi diskusi amatir selanjutnya. Oke. Subscribe. Tetap bersama kami. Minta tolong kali aku subscribe. Minta tolong kali. Jangan kumis, kaki aja kumis.